Sholat duha ini kalau ganjarannya pengen besar, ngerjainnya jam 9. Jam 9 udah paling topnya ganjaran sholat duha. Banyak jam 9 paling gede ganjarannya, udah enggak lawan. Dari segi waktu namanya. Dari segi waktu yang paling tingginya ganjaran sholat duha jam 9. Sehingga dalam satu siang itu per 3 jam dia punya jiwa dicas. Jadi sholat duha 2 rakaat itu mensyukuri biar kita enggak setruk. Jangan tinggal 2 rakaat. Jadi sendi kita ini ada 360 sendi di badan kita ini. Sendi kita ini bisa begini-begini. Sendi kita 360. Begitu. Enggak berfungsi satu bermasalah. Bisa tangan begini. Begitu. Maka biar enggak begitu sholat duha. Jangan tinggal sholat duha. Jangan kita udah setruk baru sholat duha. Lama kalau udah jatuh kena penyakit. Lama pengobatan. Sebelumnya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau sholat duhanya pengen rezekinya luas, minimal 4. Nggak bisa kalau 2 mah 4 rakaat. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya bena Adam, la ta'jaz an 4 raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Al-Imam Al-Munawi riwayatkan di dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah fil Ahadisil Qudsiyah, kata Allah dari Nabi, nabinya dari Allah, namanya hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak manusia, anak cucu Adam, la ta'jaz an 4 raka'atin awalan nahar. Jangan anda lemah, jangan kagak sholat 4 rakaat di permulaan siang. Kata ulama tafsir hadis, sholat duha 4 rakaat. Akfika akhirah, niscaya ku beri kecukupan padamu pada akhirnya. Jadi biar dikasih kecukupan, begitu, cukup, begitu. Dan cukup ini paling istimewa. Cukup nih, saudara pengen punya motor NMAX, cukup duitnya. Saudara pengen beli Fortuner, cukup, begitu. Saudara pengen beli rumah di Bintaro Jaya, cukup aja, udah enak, begitu. Kalau cukup tuh, begitu, cukup, begitu, cukup aja. Ku beri kecukupan 4, begitu 4. Ada yang bilang pantas sebelum gol 2 gua ngerjainnya. Iya wajar orang 2 ya. Bagaimana ya? Begitu. Mobil ya nggak bisa ngejar ya. CC kecil sama CC gede. Biar sama-sama 60 kilometernya lah cepetan yang gede. Ini kan CC. Begitu. Justru yang paling cerdas yang 12. Masih ya lotre 36 kotak dicoblosin semuanya kagak nembus. Begitu. Karena 36 kotak tuh. Begitu. Nembus 12 rakaat.
Pertanyaannya, udah pernah belum 12 rakaat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nastahdika li arsyadi amrina wa zidna ilman yanfa'una. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih wa ghafara lahu wa lima syaikhihi wa lima syaikhina amin. Halaman 36. Summat tarawihu summat duha. Kemudian solat sunnah yang paling afdol adalah solat tarawih. Kemudian yang paling afdol berikutnya adalah solat duha. Wallahu a'lam bissawab. Segini dulu. Saudara-saudara sekalian yang mulia, malam hari ini kita masih membahas tentang solat-solat sunat. Dan malam hari ini pada kajian tentang solat duha. Solat duha, saudara, adalah kategorinya solat sunnah yang punya waktu. Artinya ada waktu yang diatur oleh agama kapan seseorang mengerjakan solat duha. Begitu. Solat duha ini adalah solat harian, solat sunnah saban hari. Bila id tentu tahunan adanya. Setahun sekali ada Idul Fitri, setahun sekali ada Idul Adha. Begitu. Kalau duha adalah solat harian. Solat duha artinya solat yang dikerjakan pada waktu duha. Kapan waktu itu disebut waktu duha? Yaitu mulai dari terbit matahari setinggi setombak. Itu mulai disebut waktu duha. Manakala matahari telah terbit dan telah naik setinggi setombak. Setombak itu berapa derajat? Setombak itu 4,5 derajat. 4,5 derajat itu berapa menit? 18 menit. Biar gampang, 6:30. Gitu aja. Biar gampang. Saudara enggak bakalan lihat kalender lagi kalau udah 6:30. Tapi kalau saudara mau 18 menit sudah terbit, saban hari lihat terbit besok jam berapa. Syuruk. Kayak gitu tuh. Kan ada tulisan tuh, syuruk. Isya tuh subuh, tapi ini ada syuruk tuh. Jam 5.30 lagi. Berarti jam 6 udah bisa. Ini berubah-berubah kalau begitu. Ntar bisa jadi terbitnya jam 6. Berarti jam 6 lewat 18, biar gampang 6:30.
gitu, sampai dohor, artinya sampai adzan duhur. Kalau belum adzan namanya masih waktu duha. Cuman waktu duha itu terbagi dua, ada namanya duha kecil, ada namanya duha besar, begitu. Gitu. Duha kecil tengah 7 biar gampang, sampai jam 9. Jam 9 tuh baru disebut duha besar, karena besar ganjarannya. Kalau sholat duha jam 9. Saudara sekalian, Imam Muhammad bin Sulaiman Al-Kurdi di dalam kitabnya Al-Mawahib Al-Madaniyah menjelaskan bahwa sholat duha ini diriwayatkan oleh banyak sahabat Nabi, lebih daripada 27 sahabat yang menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengerjakan salat duha. Demikian ulama madhab 4, madhab Maliki, Hanafi, Hambali, termasuk madhab kita Syafi'i. Salat duha ini sebutannya salat sunnah harian, salat sunnah saban hari. Salat duha disebut juga salat awabin siang. Jadi salat awabin itu ada dua. Ada awabin malam, itu ba'diyah maghrib sampai isya, 20 rakaat maksimalnya, minimalnya 2. Ada awabin siang. Inilah awabin siang tuh namanya disebut salat duha. Salat duha. Jadi kapan masuk waktunya salat duha ini? Ya manakala matahari telah terbit dan tinggi 1 tombak. Biar gampang jam 6:30, biar gampang. Sampai gelincir matahari, sampai zuhur, begitu sampai zuhur. Namun saudara, salat duha ini kalau ganjarannya pengen besar, ngerjainnya jam 9. Jam 9 udah paling topnya ganjaran salat duha. Banyak jam 9 paling gede ganjarannya, udah enggak lawan. Dari segi waktu namanya. Dari segi waktu yang paling tingginya ganjaran salat duha jam 9. Sehingga dalam satu siang itu per 3 jam dia punya jiwa dicas. Biar gampang, ya jam 6 sampai jam 6 itu namanya siang. Biar gampang, jam 6 sampai jam 6, artinya jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Dari jam 6 ini pagi nih, 3 jamnya jam berapa? 9, salat duha. Begitu. 3 jam berikutnya jam berapa? Salat apa? Zuhur. 3 jam berikutnya jam berapa? Jam 3 salat asar. 3 jam berikutnya jam berapa? Jam 6 salat maghrib. Per 3 jam jiwa dicas. Itu paling gedenya
ganjaran sholat duha dari segi waktu. Lalu saudara, dari segi tempat, sholat duha ini yang paling tinggi ganjarannya ngerjainnya di masjid. Ngerjainnya di masjid. Itu paling gede ganjarannya dari segi tempat. Di masjid. Sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu kalau ngerjain sholat duha di masjid tempat, enggak di rumah. Sehingga ada satu hadis nyelip dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha yang orang keliru memahaminya, maksudnya mau benar Sayyidah Aisyah. Jadi Siti Aisyah ini ditanya oleh muridnya, guru ajarin saya sholat duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ajarin saya sholat duhanya Nabi. Hadisnya sahih. Kata Siti Aisyah, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusabbihu subhatad duha wa inni la usabbihuha. Kata Siti Aisyah, saya belum pernah ngeliat Nabi sholat duha. Adapun saya sih sholat duha. Kata Siti Aisyah, istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya belum pernah ngelihat Rasulullah sholat duha. Kalau saya sholat duha. Ada orang tidak faham begitu, dikata sholat duha bid'ah. Sebab Aisyah bilang, saya belum pernah ngelihat Rasulullah sholat duha. Adapun saya sholat duha. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wali besar dari Baghdad. Yo, insya Allah kita ziarah dah. Agustus tahun depan dah, insya Allah. Agustus tahun besok, kan tinggal beberapa hari doang ya kan. Agustus ke Syekh Abdul Qadir Jilani di Baghdad, ziarahnya di Baghdad. Karena Maret kita tawakuf majelis. Awal Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, kan 6 bulan. 6 bulan. Gitu. Bukan Syekh Abdul Qadir doang, banyak di Baghdad. Sahabat Nabi Sabrak, wali banyak, Imam Rifai dan macam-macam. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, ini keliru orang dalam kitab Al-Ghunyahnya itu. Salah dia. Lalu Siti Aisyah bilang, saya belum pernah lihat Rasulullah sholat duha. Emang begitu. Sahabat itu jujur. Sahabat tuh. Ketika ditanya oleh muridnya, guru, ajarin saya sholat duhanya Rasulullah. Bahasa kitanya, gua orang pernah lihat. Kenapa nggak pernah lihat? Bukan nggak pernah lihat, bukan Nabi nggak sholat duha, bukan. Tapi kejujuran daripada Siti Aisyah. Dia nggak pernah lihat, sebab Nabi itu sholat duhanya di masjid. Rumahnya nempel dari masjid baru ke rumah.
Jadi nggak pernah lihat. Jadi kalau pengen dituntun kayak Nabi sholat duha, ana belum pernah tahu. Tapi kalau ante pengen ajarin sholat duha yang aneh kerjain, aneh ajarin. Tuh begitu. Sahabat tuh jujur. Kan dia bilang, kata Imam Al-Qurdi, 27 lebih. Sahabat bilang, masa 27 sama 1 kalah? Begitu. Jadi ndak begitu, keliru. Panjang itu Syekh Abdul Qadir Jilani dalam kitab Al-Ghunyah. Kebanyak kitabnya Syekh Abdul Qadir ini. Tafsirnya aja ada, tafsir Al-Jilani. Syekh Abdul Qadir, pakar tafsir, orang ulama gede, wali. Syekh Abdul Qadir, wali gede, wali. Begitu, dari kecil udah jadi wali. Dari kecil, dari bayi udah jadi wali. Syekh Abdul Qadir. Kalau Ramadan enggak pernah nete kalau siang. Ditempelin aja emak-emaknya di mulutnya, di mulutnya di apa? Di putingnya, rapat mulutnya. Ditempel. Tuh begitu. Itu Syekh Abdul Qadir Jilani. Syekh Abdul Qadir Jilani itu begitu. Jadi sampai orang kampung tuh nanya, kapan puasa, kapan lebaran? Lihat aja, kalau subuh-subuh Syekh Abdul Qadir Jilani diteteinnya mau, udah lebaran. Orang kampung tuh begitu. Kalau udah lebaran, sebab enggak pernah dari bayi. Kalau bulan puasa siang ditetein sama emaknya, rapat mulutnya. Seakan-akan puasa begitu. Tapi kalau udah sebulan nih, besok udah ditetein mau, udah lebaran. Maka orang kampung di Baghdad paham kapan lebaran. Lihat Abdul Qadir, nete nggak pagi ini, nete buka, sampai begitu. Begitu, masih kecil udah ibadah. Begitu, kita mah susah banget sampai kita udah tua ibadah. Tuh begitu, ini masih kecil. Begitu. Ini Syekh Abdul Qadir, wali besar, wali, anak cucu Rasulullah dari Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan, Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya bukan dalam rangka cerita manakibnya, ngaji sholat duha. Yang sholat duha itu jam 9, bagusnya di masjid. Yang terbaik, yang paling gedenya lagi sholat duha, dua-duanya diamalin. Jadi ngerjainnya di masjid dan waktunya jam 9. Udah paling topnya tuh. Udah nggak lawan. Udah sulit dilawan ganjarannya. Jadi waktunya jam 9, ngerjainnya di masjid. Bagaimana kalau berbenturan? Kata kita, gua sih bisa jam 9, tapi di kantor, di warung. Begitu. Gua bisa di masjid, tapi tengah 7. Belum ke kantor, itu namanya berbenturan. Tengah 7 bisa di masjid, jam 9 bisa tapi bukan masjid. Bila ini yang berbenturan, ngambil mana? Begitu, artinya lebih tinggian tempatkah, lebih tinggian waktu? Maka kalau begitu jawabannya lebih tinggian waktu. Jadi al-fadilah al-muta'alliqatu bi zamanil ibadah afdalu minal fadilatil muta'alliqati bi makaniha. Nilai plus waktu lebih dikedepankan dibanding nilai plus tempat.
Begitu. Jadi jam 9 paling tinggi. Yang paling tinggi pertama jam 9 dan tempatnya masjid. Nomor 2 jam 9 bukan masjid. Yang ketiga tengah 7 tapi di masjid. Ada 3 tuh. Anda demennya nomor berapa? Nomor 1, 2, apa 3? Begitu. Nomor 1 di masjid dan jam 9. Di masjid dan jam 9. Ya Gati ngajar ini nih. Repot emang. Kalau udah 14 Februari udah rapih. Salah mulu kalau ngomong kok. Tuh begitu saudara, jam 9 di masjid itu yang paling tinggi. Berapa minimalnya sholat duha? Minimalnya 2 rakaat. Berapa maksimalnya sholat duha? Paling banyaknya 12 rakaat. Tuh udah mentok tuh, habis 12. Minimal sempurnanya 4. Kalau kita orang sholat duha 2 rakaat, di antara faedahnya sebagai syukur nikmat sendi-sendi kita masih gerak. Begitu. 2 rakaat. Jadi kalau kita biar sendinya gerak, ndak seteruk, sholat duha jangan tinggal 2 rakaat. Faedahnya enggak seteruk. Seteruk tuh jangan dikata penyakit ringan, jangan. Seteruk tuh berat, lagi segerobak berat, segerobak, apalagi seteruk. Begitu. Benar enggak? Lah iya. Begitu. Iya. Begitu. Jadi sholat duha 2 rakaat itu mensyukuri biar kita enggak seteruk. Jangan tinggal 2 rakaat. Jadi sendi kita ini ada 360 sendi di badan kita ini. Sendi kita ini bisa begini-begini. Sendi kita 360. Begitu. Enggak berfungsi satu bermasalah. Bisa tangan begini. Begitu. Maka biar enggak begitu sholat duha. Jangan tinggal duha. Jangan kita udah setruk baru sholat duha. Lama kalau udah jatuh kena penyakit. Lama pengobatan. Sebelumnya pencegahan itu lebih baik daripada pengobatan. Kalau sholat duhanya pengen rezekinya luas, minimal 4. Nggak bisa kalau 2 mah 4 rakaat. Kata Allah dalam hadis qudsi, ya bena Adam, la ta'jaz an 4 raka'atin awalan nahar akfika akhirah. Al-Imam Al-Munawi riwayatkan di dalam kitab At-Tuhfatus Saniyah fil Ahadisil Qudsiyah. Kata Allah dari Nabi, nabinya dari Allah, namanya hadis qudsi. Ya bena Adam, wahai anak manusia, anak cucu Adam, la ta'jaz
an arba'i raka'atin awalan nahar. Jangan Anda lemah, jangan kagak salat 4 rakaat di permulaan siang. Kata ulama tafsir hadis, salat duha 4 rakaat. Akfika akhirah, niscaya ku beri kecukupan padamu pada akhirnya. Jadi biar dikasih kecukupan, begitu, cukup, begitu. Dan cukup ini paling istimewa. Cukup nih, saudara pengen punya motor NMAX, cukup duitnya. Saudara pengen beli Fortuner, cukup, begitu. Saudara pengen beli rumah di Bintaro Jaya, cukup, cukup aja, udah enak, begitu. Kalau cukup tuh, begitu, cukup, begitu, cukup aja. Ku beri kecukupan 4, begitu 4. Ada yang bilang pantas sebelum gul-gul 2 gua ngerjainnya. Iya wajar orang 2 ya. Bagaimana ya? Begitu. Mobil ya nggak bisa ngajar ya. CC kecil sama CC gede, biar sama-sama 60 kilometernya lah cepatan yang gede. Ini kan CC, begitu. Justru yang paling cerdas yang 12. Masih ya lotre 36 kotak dicoblosin semuanya kagak nembus, begitu. Karena 36 kotak tuh, begitu, nembus 12 rakaat. Pertanyaannya, udah pernah belum 12 rakaat? Belum. Ya Allah, kerjain biar pernah. Yang penting pernah dulu. Begitu, pernah, begitu. 12. Ntar tuh istiqomah 12. Begitu. Duha tuh begitu. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, in shallaita duha rak'ataini lam tuktab minal ghafilin. Jika Anda salat duha 2 rakaat, maka Anda tidak dicatat daripada orang yang lalai dari Allah. Namanya sholat awabin siang, orang yang balik sama Allah. 2. Kalau 2 rakaat kita dicatat oleh Allah bukan orang yang lupain Allah, makanya sendinya jadi gerak, begitu. Wa in shallaita duha arba'an kutibta minal mukhbitin. Jika Anda salat duha 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, begitu 4. Mau sekaligus boleh 4 rakaat 1 salam, jadi diri, duduk. Silakan, boleh aja. Bila 4, Anda dicatat daripada orang yang tekun ibadah, dan ini mendatangkan rezeki banyak. Sholatud duha majlabatun lirrizqi. Sholat duha itu penarik rezeki. Itu begitu. 4 minimal. 4, jangan enggak. 4. Wa in shallaita duha sittan kutibta minal qanitin. Qanitin. Jika Anda salat duha 6 rakaat, maka Anda terhitung orang yang kontinu di dalam ketaatan kepada Allah. Kalau 6 rakaat ngerjainnya kita,
Sama 6, mau sekaligus boleh. Dua-dua aja biar banyak ganjarannya. Kalau dua-dua kan banyak. Begitu. Wa in kunta shallaita duha samanian kutibta minal faizin. Jika Anda kerjakan salat duha 8 rakaat, 8, maka Anda dicatat termasuk orang-orang yang sukses di dunia, sukses di kubur, sukses di akhirat. 8 ganjaran besar kalau 8. Wa in kunta sholaita duha asyran lam yuktab dzalikal yaum dzambun. Bila Anda mengerjakan salat duha 10 rakaat, maka kesalahan tidak dicatat oleh Allah, dimaafin, dijaga oleh Allah. Maksudnya dijaga daripada melakukan kesalahan-kesalahan. Dijaga 10. Tapi saudara, wa in shallaita duha isnatai asyrata raq'atan banallahu laka baitan fil jannah. Jika Anda mengerjakan salat duha 12 rakaat, maka Allah bangunkan istana megah di surga. Enak, luas. Jangan sedih, rumah kita kecil, mana di DPR lagi, dekat pinggir rel. Begitu. Jangan sedih. Jangan sedih. Begitu. Iya, dekat pinggiran rel. Begitu. Jangan sedih. Nanti dibangunin istana di surga. Kalau berapa? 12. Dan bakal masuk dari pintu spesial. Sebab satu hari Imam Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dipanggil oleh Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, ya Ali, inna fil jannati lababan yuqalu lahu babud duha. Di surga itu ada pintu VVIP namanya Duha Gate. Ada tulisannya, ada di surga VVIP. Dan ini khusus orang yang istiqomah sholat duha, enggak pakai ngantri, cepet. Kalau orang sholat duha begitu. Tapi yang Duha Gate ini yang enggak angin-anginan. Kalau warungnya lagi menurun, baru nyari tasbih sholat duha. Begitu. Kalau lagi lancar dia kagak. Kan ada yang model kayak begitu ya. Ada enggak? Banyak enggak? Yang mana orangnya? Nah, tuh. Salat duha. Bagaimana kalau ngerjain 12 satu takbir? Jadi saya sholat duha 12 rakaat. Boleh. Begitu. Diri terakhir tak sudah akhir. Begitu. Udah ngeri takutnya tengah jalan, males. Udah 2 aja. 2 rakaat salam. Panjangan. Begitu. Ngitungnya susah. Gitu. Begitu. Lah bagaimana? Ini iya maunya enaknya doang, nanemnya ogah. Nanem dulu baru panen. Salat duhanya males tapi warungnya pengen laris. Emang boleh salat duha pengen rezeki luas? Boleh, masih ikhlas. Masih deh, kecuman rendahan ikhlasannya. Yang paling tinggi
mengikuti Rasulullah, udah nggak lawan. Tapi bukan kelas kita mengikuti Rasulullah, kelas kita ini duit kelasnya, bener nggak? Oh ya udah itu aja nggak apa-apa, masih bener, udah begitu. Orang banyak bertanya sama saya, Pak Haji, ngapa itu ngajarin sholat ini wiridan duit mulu, nggak ada yang lain. Ada orang protes, kita tanya, lu butuh duit apa? Butuh, iya. Bagaimana? Hidup udah kelas ente begitu udah kita ukur kelasnya, yang puyeng itu udah ketahuan, udah itu dulu jalani. Emang juga kelasnya masih baik, singkong nggak kelolodan. Kalau kita ajarin ini wiridan ini biar dekat sama Nabi Muhammad, ya dekat sama Nabi lagi ya, nggak begitu. Nggak kuat ini baca sholawat ini yang paling tinggi niatnya biar dekat sama Rasulullah, nggak tertarik. Warungnya laris, oh iya tuh mau, emang kelasnya di situ. Jadi jangan muna begitu, muna gitu. Apa tuh muna? Iya kayak gitu deh, pura-pura begitu. Jangan pakai pura-pura sok yang diomongin ini duit ya. Yang diomongin duit mulu ini, yang dibagikan duit, bukan. Dari jidatnya udah kebaca. Begitu ente jalan oleng karena dana rendah, bukan darah rendah, bukan dana rendah, oleng. Udah yang jujur aja, jangan sok duit mulu. Habis begitu dia ngomong, gimana gua ya? Bagaimana? Diajarin nggak mau, nafsunya nolak. Udah kelas kita kelas ikhlas kelas 3. Ikhlasmu kelas 3. Adapun masalah milih nomor 1. Begitu. Kelasmu kelas 3 ini. Jadi ikhlasnya masih mengharap dunia buat bekal ibadah. Nggak apa-apa. Boleh-boleh. Nggak apa-apa. Ikhlas begitu. Kita udah paparkan ikhlas itu ada banyak tingkatan. Udah kita nggak usah pakai pura-pura dah. Begitu pura-pura, biar kita beres. Orang model kita orang ini ibadah, kalau banyak cicilan puyeng ibadah juga. Begitu, bener nggak? Begitu, gontai jalan aja. Udah jangan pakai pura-pura muna lagi. Iya, orang kelas kita mau kelasnya kelas itu, minta dunia nggak apa-apa. Boleh-boleh, mau diizinin. Nabi ajarin. Siapa yang baca Waqiah nggak ngalamin susah hidupnya? Kenapa? Ini Nabi ngajarin yang kelasnya emang kelas beginian. Kalau nanya sesuatu tuh, apa khasiatnya? Khasiat mulu. Udah amalin aja. Kalau begitu nggak bisa. Nggak bisa. Betapa kawan-kawan kita tahu dalailul khairat dari dulu, tapi nggak tertarik. Ketika kita bilang ini dzikir, ini narik rezeki, baru mau baca. Begitu, yang penting baca sholawat dulu dah, sebab sholawatmu membahagiakan kita. Biar bahagia dekat sama Rasulullah. Nggak ada rumus hidup. Hidup ini paling indah itu adalah menyebut-nyebut nama kekasih Allah, Rasulullah. Bagaimana? Ini baca sholawat sebisa kita. Gitu, kita bagi dalail. Ada yang nyeletuk panjang amat guru. Kita kasih sallallahu Muhammad. Dia jawab lagi pendek amat. Ini sebetulnya lu mau baca mau kagak? Ya Allah. Begitu. Susah amat. Begitu hidup. Jadi salah mulu. Maka kita hidup enggak karena diomongin orang. Terserah orang mau ngomong apa. Yang penting yang jalani hidup kita. Hidup yang mau diombang-ambing sama orang adalah orang yang tidak punya pendirian. Udah baca sallallahu Muhammad, berkah.
Udah jangan digoyang-goyang, ini wiridan nggak ada Sayyidina, nggak ada. Udah cakep. Nggak usah pakai rewel-rewel, emang begitu dari sononya. Kalau dari sononya begitu, udah begitu aja. Gitu. Sebab kalau pakai nanya-nanya nanti repot. Saya itu jadi orang nggak pernah nanya-nanya sama kiai. Kalau nanya kiai ini, kok nggak ada Sayyidinanya, kata kiainya nanti tambah Sayyidina, jadi nambah panjang lagi. Begitu. Ini nggak ada wala ali wassohbi wasalimnya, kata kiai tambahin, jadi nambah lagi. Kata puasa enggak? Kalau kita nanya, kata kiai puasa berapa hari? Setahun. Ya kan tambah lama. Jadi udah habis sholat 100. Jangan kayak Yahudi nanya mulu. Amalin berkah. Jangan goyang-goyang hidup. Saya dari dulu digoyang orang begini ini Zuwiri dan Anda ini nggak ada Sayyidina. Gitu. Yang enak mau ketemu di rumah, ketemu di rumah. Yang mananya? Ini dalail nih baca, panjang amat. Iya Allah. Jadi lu ini yang mana? Kok salah saya salah mulu. Begitu, nggak ada benernya. Saya ini menanamkan kaum muslimin akrab sama Rasulullah. Sebab tidak ada hidup yang paling nikmat kecuali dekat dengan Nabi. Nggak ada cara. Jadi emang begitu, saudara. Begitu. Jalan mau jalan aja hidup. Saya nggak mau orang ombang-ambing Sayyidina ini, nah terserah lu dah. Pokoknya gue mau baca, gak mau goyang. Ini goyang, ini yang cakepmu ini ganti lagi, yang baru. Akhirnya nanam cabe, udah mau kembang mau buah, cabut ganti lagi. Ya lu kagak buah-buah, lu kagak buah-buah. Ganti-ganti, baru semeter kali sumur, belum keluar air pindah lagi. Ya mantepin sampai kemudian ketemu mata air. Kalau ketemu mata air nggak puyeng hidup, nggak puyeng hidup, kagak puyeng. Ya beneran begitu bener. Saya nggak pernah tanya tuh sama kawan-kawan ngumpulin dana maulid si ini, kagak. Terserah kawan kita. Itu ngapain hidup dibikin puyeng begitu? Yang penting mau dekat sama Rasulullah, udah kunci hidup. Orang kalau udah dekat teman Nabi udah enak hidup, beneran. Kelirunya kita ngiri orang sama suksesnya, tapi tidak ngiri sama baca sholawatnya, begitu. Sama ibadahnya, iriin tuh kayak begitu. Berapa Anda baca sholawat? Begitu, iri. Maka kawan-kawan kita yang pada ini, kita tanya, Bang mulai rapih ini bengkelnya berapa sehari? Saya udah 12.000 guru sehari. Tuh, saya demen sama kawan-kawan. Emang ini ajarannya. Wis singkatnya, sholat duha kerjain. Berkah 4, minimal 4 biar rizkinya banyak. Rizkinya banyak. Suratnya apa suratnya? Begitu suratnya. Begitu. Untuk apa? Ini biar cepat beres urusan utang nih. Utang mau berapa? 350 juta. Kayaknya surat tanah aja tuh yang di Bintaro sektor 1. Bintaro sektor 1. Gitu. Iya. Begitu. Lah baru juga mau ngerjain. Kerjain dulu. Ntar tanya, bagaimana yang nanam pohon kelapa itu ditertawakan sama orang? Ada seorang kakek nanam pohon kelapa, umurnya 80 tahun. Dia nanam pohon kelapa, dibilang sampai ditepuk dia punya pundaknya, kek, lu bego amat. Kata dia, bego di mana? Lu nanam apa? Kelapa. Umur lu berapa? 80. Kapan panennya? Umur 80 ini bisa 20 tahun baru panen. Aduh, lu yang bego. Nih yang gua makan sekarang ini, yang gua makan kelapa nih, tanaman bapak gua dulu. Gua nikmati. Gua juga mau nanam kayak bapak gua buat anak cucu gua. Rumah yang kita tempatin tuh rumah tanah bapak gua. Kita harus nyontoh juga ya bapak. Bisa ngasih rumah juga buat anak-anak. Begitu. Kita ibadah. Jangan nggak ibadah.
Kalaulah kakek-kakek itu enggak nanam pohon kelapa, ya kita enggak bisa makan kelapa muda. Kalau mikirin begitu, hidup tuh yang paling tinggi gausul ibad, nolongin orang. Enggak ada lagi, paling tinggi. Kalau nolongin diri sendiri enggak ada bahagianya. Hidup manfaat. Maka minta sama Allah rezeki yang banyak. Sholat duha kayak apa, kayak biar apa? Bisa nolong orang. Begitu nolong orang, begitu. Tentu sebisa kita, begitu. Nolong orang, begitu. Enak yang kita bisa. Tuh begitu. Sholat duha 4. Kalau dua saudara, ente 2, ya udah suratnya kul-kul. Apaan kul-kul? Apaan kul-kul? Iya kul ya kulhu. Kalau ente 2 kul ya kulhu. Tapi kalau ente 4, rakaat pertama baca wasyamsi waduhaha. Rakaat 2-nya waduha. Salam gitu, bangun lagi. Kul. Apa kul? Kul ya kulhu. Ini diajarin oleh Syekh Nawawi Al-Bantani. 4. Wasyamsi wadduha kul ya kulhu. Ada sholat duha yang luar biasa membereskan persoalan, mau usaha kayak apa aja yang mencret, bukan macet, mencret. Itu macetnya udah parah banget tuh. Begitu. Ini biar kita bangkit. Sholat duha jangan putus 40 hari. Tapi 4 rakaat. Kalau putus gagal. 4 rakaat. Habis salam dari 4, baca surat Wadduha 40 kali. Jangan enggak. 40 kali. Jangan enggak. 40 kali. Baca surat duha. Jangan gini. Wadduha. Bukan. Biasa sampai wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Begitu. 40 kali. Udah 40 nih, ditutup doa begini. Allahumma ya ghaniyyu ya mughni aghnini ghinan la akhafu ba'dahu faqran wahdini fa inni dhal wa 'allimni fa inni jahil. Wah, berkah udah. Tutup sama itu tuh. 3 kali aja. Jangan enggak. Syukur-syukur 7 kali baca. Baru doa yang saudara baca, Allahumma innad duha'a duha'uka wal baha'a, baru tutup. Baca itu dulu. Ini dahsyat. Wadduha. Begitu. Waktunya tetap kalau bisa. Saudara bisa jam 8, jam 8. Begitu, jam 8. Ini masalahnya udah yang nelpon udah banyak nih, masalah rumah yang jual. Biarin dulu. Ini cuma nanya-nanya doang, belum serius. Terusin wirid. Tar dulu. Emang ngajuin proposal tuh begitu. Jangan keganggu. Jangan kerjain. Dapat 39 hari. Ada aja teman kita ngajak jalan-jalan lagi. Kagak keburu duha, gagal. Besok 1 lagi. Ya 0 lagi. Nggak bisa. Emang 40. Nggak boleh enggak. 40 hari. Jangan putus. Lihat aja hasilnya. Kalau kayak begitu, 40 dan putus. Begitu. 40 hari. Begitu. Beres. Kawan-kawan kita miliaran. Dia punya persoalan. Pada akhirnya Allah kasih jalan. Allah ijabat. Itu terserah Allah. Jangan batasi kemurahan Allah dengan payahnya otak kita. Jangan. Kita ini hamba yang lemah. Tangis ya Allah. Saya tuh baca doa begitu. Allahumma ya ghani ya mughni. Wahai Tuhan yang kaya raya, yang memberi kekayaan kepada hambanya, hatta yang tidak nyembah sama Engkau ya Rob, Kau kasih kaya juga. Sampai apartemen tinggi-tinggi, nyembah juga kagak sama Allah. Begitu.
Itulah Allah memberi kekayaan. Aghnini, berikan kami kecukupan rezeki. Ghinan, dengan kekayaan, la akhafu ba'da faqron, yang aku enggak takut susah sesudahnya. Enggak takut susah. Wahdini fa inni dhal, berikan hidayah kepadaku, saya ini tersesat jalan untuk dekat denganmu dan Rasulmu. Wa alimni, beri saya ilmu ya Rabb, fa inni jahil, saya ini bodoh, kasih ilmu. Begitu sama Allah, ini penting. Kayak begitu sahabat Nabi itu pada ngomong begini, ya Rasulullah, innal faqra la yasluhu bi, Nabi, orang kayak saya ini enggak layak susah. Begitu susah tuh kayaknya musuhan sama saya. Coba sahabat Nabi itu, jadi susah tuh musuhan, enggak mau deket sama dia. Abdurrahman bin Auf kalau macam itu. Kalau kita susah kayaknya temen banget, enggak mau kabur-kabur dari kita, kayaknya kayak perangko lengket banget, disuruh kabur susah. Sahabat-sahabat Nabi itu, innal faqra la yasluhu li, susah itu nggak layak bagi saya Rasulullah. Sampai Abdurrahman bin Auf apa aja jadi duit. Sahabat yang paling kaya raya, Sidi Abdurrahman bin Auf, makamnya ada di Syam. Itu begitu. Kalau kita ziarah ke Yordan, ntar kita ziarahin sahabat-sahabat yang kaya, kita biar kita paham betapa hidup itu begitu. Jangan. Jadi hidup di agama itu tenang, tenang. Hidup di agama begitu. Kalau kita nggak demen daduk di majlis taklim, waduh mumatnya nggak ada habisnya. Pegel hidup tuh, pegel, pegel. Kalau di majlis tuh enak, tenang. Begitu, cuman berbicara jiwa aja. Karena nyarinya cuman tenang doang, keluar dari masjid puyeng lagi. Karena nggak niat nyarinya tinggi, nyari ilmu begitu. Kalau dia nyari ilmu, dia bawa pulpen, dia bawa buku, dia mencatat, dia ini begitu. Jadi dia bisa. Itu begitu, saudara. Ini sholat duha penting, saudara. Penting, besar kan. Kalau ketinggalan sunat diqadha, udah dohor atau ini udah malam, tadi belum duha, ya duha qadha, begitu. Gitu, kayak begitu. Kalau saudara pengen langsung duha buru-buru, ya lihat aja jam. Kalau sekarang ada subuh tengah 6, ya jam 6 udah jadi duha, begitu. Kalau buru-buru, yang penting mengerjain masalah nilai plus waktu, nilai plus tempat. Ini namanya nilai-nilai prinsipnya ngerjain. Itu sholat duha udah luar biasa, beres sampai akarnya. Begini saudara, tuh ada toko bangunan tuh di Veteran Raya nih, toko bangunan Sinar Jaya tuh ada di situ tuh, dekatnya dia nih Harum Manis misalnya depannya. Kalau toko bangunan Sinar Jaya kita gembok tuh dari dia, jangan nyari gemboknya di Pasar Bayoran, kuncinya jangan, enggak nemu. Kalau gemboknya dari dia, toko bangunan A nih gemboknya, carilah kuncinya ke toko bangunan A lagi, jangan toko bangunan B, enggak nemu. Kalau problem hidup itu Anda yakini asalnya hakikatnya dari Allah, maka nyarinya ke Allah lagi. Tangis ya Allah, nggak ada yang nggak beres persoalan. Kita jangan keganggu dengan orang-orang duduk yang serius. Duduk sebisa kita, nggak bisa duduk begitu, duduk banyakin. Minimal nih dengan sholat duha nih, Anda tidak kaya di dunia, dikasih kaya batin, ketenangan jiwa, itu udah luar biasa. Kenapa luar biasa? Begini saudara, begini hal yang paling penting untuk dicatat oleh otak dan hati kita. Ada orang sholat kagak, boro duha mali waktu juga kaya raya, apartemen punya, rumah di mana-mana dia punya di komplek,
lalu kemudian di akhirat masuk neraka. Menurut saya nih, enggak menurut agama, menurut saya masih mending andai masuk neraka, masih mending. Kenapa? Udah ngalamin seneng di dunianya, apartemen punya, mau jalan-jalan kemana aja gampang, yang duitnya banyak dia, tiket ada, ini ada, hotel di puncak punya, udah ngalamin seneng. Lah kita di dunia tinggal di petakan kecil, begitu, ibadah kagak, duha kagak, lalu masuk neraka, ya cilaka 12. Di akhirat sengsara, di dunia udah sengsara. Ampe malaikat mungkar nakir aja orang model begini nih bingung, mungkar nakir dikubur. Kata mungkar nakir, Udin. Kalau namanya Udin, gua gebuk, sianan gua malu. Di dunia udah sengsara, masih ya dikubur sengsara juga, sianan kamu. Tapi enggak gua gebuk, gua doraka sama Tuhan. Begitu, emang lu salah, lu digebuk. Kalau gua pikir-pikir, apa sianan nama lu, apa nurut sama Tuhan ya? Nurut apa Tuhan aja gebuk juga. Begitu, daripada kita enggak, udah ibadah, urusan kaya, urusan Allah dah, urusan kaya. Yang penting kita ibadah, cukup. Lihatlah kakek nenek kita, biar kata rumahnya kecil, anak kayak biji tasbih 33, bisa keurusan. Apa enggak cukup itu? Kerjain ibadat, kerjain duha tuh, duha 4 tadi minimal. Syukur-syukur kuat 12, 40 nih istiqomah 40 hari. Jangan 4 udah seminggu geliat warungnya mulai laris, dagang bubur lah, dagang apalah dia laris. Gua tambah juga nih 12 nih, besok 12, begitu, besok 12, besoknya lagi masih punya saldo, jadi besoknya kagak ngerjain, kan 8 udah 12, akhirnya nggak ngerjain, dikata masih punya saldo. Begitu, enggak, 4 udah istiqomah. Terus kurang jangan, lebih boleh. Jangan dikata punya saldo, paham nggak punya saldo? Akhirnya nggak ngerjain karena punya, nah Allah punya saldo, rugi. Duha, kerjain duha, begitu. Jangan sampai enggak, begitu. Emang ini luar biasa, begitu, luar biasa Tuhan. Jadi jangan enggak kita kerjain sholat duha. Tidak lebih kita paparkan ini agar supaya saudara-saudara kami kaum muslimin memahami. Jadi Nabi itu bimbing kita biar enggak puyeng hidup kita. Cuman kitanya jauh dari cahaya Nabi, jauh. Kita ini tipikal orang yang pengen panen, nanem kagak. Pengennya ngiri sama sukses, tapi enggak pernah ngiri sama proses. Begitu, sama perjalanan enggak, sama suksesnya doang. Ini jadi penyakit. Jalanin. Nabi itu sayang sama kita, kitanya yang gak sayang sama diri kita, sama sayang sama Nabi. Kerjain aja, terus saja kerjain. Saya mau dongengin satu hal tentang sholat duha. Ini enggak 12, 8 kisahnya, kisah nyata. Sekarang orangnya nih sampai detik ini, sekarang nih jadi menteri posisinya, orangnya, anak buah dia. Ini pertanyaan ini kira-kira 15 tahun yang lalu. Sebelum jadi menteri, sebelum jadi pejabat dah, sebelumnya gitu. Jadi wakil gubernur gitu. Ini anak buahnya ngadu sama kita. Kata dia, guru, saya punya bos. Masih muda, pengusaha, jalan tol, luar biasa. Itu bos saya.
Kata kita sama orang ini, yang nanya ini tinggalnya daerah Celduk. Tanya dulu sama bosnya, amalannya jangan ngomongin masih muda punya usaha doang. Tanya sama bosmu, jangan nyeritain sukses orang. Tanya prosesnya. Tanya lagi, kata bosnya, saya ngerjain sholat duha. Dia lapor lagi ketemu di majelis, guru kata bos saya ngerjain duha. Jangan segitu, tanya berapa rakaat. Gitu. Maka kesempatan lagi dia nanya lagi sama bosnya, saya 8 sholat duha, enggak kurang dari 8. Dia lapor lagi sama kita, guru 8. Jangan segitu, udah berapa tahun sampai punya bisnis jalan tol, sampai di Singapura juga punya. Dia nanya lagi, waktu itu udah 15 tahun. Saya bilang, ada nama panjangnya, saya sebut namanya Pak Soleh. Ada panjangnya ini, takut karena disut ini, takut dia lihat doang. Saya sebut Pak Soleh, ada panjangnya nama dia. Pak, jadi kalau bapak pengen kayak dia punya bisnis jalan tol, jadi bapak sholat duha ini 15 tahun lagi, kan baru mau. Dia kan udah 15 tahun yang lalu, nggak putus, 15 tahun. Jadi itu yang harus ditanya. Tanya. Saya banyak tanya sama teman-teman yang sukses. Beneran, ada anak muda Jakarta Selatan sukses. Saya tanya, apa amalan Anda? Saya puasa Senin Kamis guru di samping duha. Saya tanya, udah berapa tahun? 15 tahun. Berarti dia berusaha SMA. Nggak putus Senin Kamis. Nggak kayak kita. Lagi kurang duit, baru puasa Senin. Ada duit, nggak puasa, makan-makan. Yang model kayak begini nih. Begitu. Nggak nemu. Jadi nggak putus ibadah. Nggak bisa, dan masing-masing kita nih berbeda-beda torekat. Biar sama satu majelis. Karena waktu kita nggak sama. Nggak sama waktu kita. Mana yang kita bisa? Saudara bisa sholat duha jam tengah 7. Jangan saudara terprovokasi dengan jam 9. Akhirnya saudara jadi berhenti. Begitu maksud saya. Keistiqomahan saudara. Begitu kan beda-beda. Antara orang purna tugas sama yang masih tugas kan beda. Maka kita harus istiqomahkan pada tugas kita. Itu begitu. Pada tugas kita. Itu kayak begitu. Repot. Gitu. Kita ndak boleh keluar dari tugas kita. Namanya istiqamah dalam hidup. Singkatnya, sholat duha, sholat yang luar biasa. Tinggal kita kesiapan jiwa. Minta sama Allah taufik dan hidayah. Ini yang mahal. Agar supaya kita diberikan kekuatan oleh Allah. Segini ajalah ngaji kita. Wallahu a'lam bishawab.